Yo guys, back with us here. Dan di video kali ini kita bakal reaction bareng Noval GP. Dari tempat bercakap teman-teman ya. Ya, jangan lupa di follow IG-nya. Nih. Iya. Ah, Karena di sini lumayan banyak juga cerita-cerita horor. Yep. Kan juga bisa share cerita-cerita pengalaman horor kalian ke tempat bercakap ini. Gitu. ya. Misalkan kalian ada gitu. Oke, jadi sini langsung aja. Gua sama Nopal bakal reactionin yang horor-horor. Yang mana ya? Kita pilih-pilih dulu. Kita mana dulu? Mungkin yang kita ini untuk warga Depok ya, karena kebetulan kita berdua ini dari Depok. Depok Pride. Depok Pride. Jadi yang dekat-dekat Depok aja nih, biar kerasa horornya ya. Lu belum nonton sama sekali kan? Belum, gue baru tahu dari lu tadi, Pal. Let's go. Oke guys, ini yang video UI ya. Terus kita bakalan mulai. Juga. Ini video dari Universitas Indonesia. Emang UI ini banyak sekali ya cerita-cerita horornya. Soal itu mulai ya. Mulai. Ada satu cerita kiriman dari teman Kliwon juga. Dan ini dari malam loh. Email. Ini malam guys ya. Jam 1 kurang malam. Iya tuh. Namanya. 53. Ini Mantap. sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari. Karena lokasinya juga deket ya. Lokasinya dekat di Universitas Indonesia Fakultas MIPA. Yes. Tuh. Fakultas MIPA. MIPA. Sih. Di UI itu yang bangunannya terkenal kuno itu MIPA sama FIB, Bim. Jauh sebelum FIB direnov kayak sekarang ya. Oh, Mungkin iya. MIPA juga sekarang udah banyak renovasi. FIB itu yang ada ini ya, dulu bilang patung Tensoplas ya. Iya. Iya. Lu tahu Pal di mana? Apa? Namanya Lu tahu ini yang mana gedungnya? Yang ada patung Nggak tahu, Tensoplas. Patung Tensoplas di Patung mana? Gue Tensoplas. apa? Cuman gue juga lupa di mana patung-patung. Gue nggak pernah matiin juga sih. Gue cuman nikmatin pemandangan aja biasa gue kalau di UI kayak enak aja. main Luka. Oh iya. Oke, ceritanya seperti ini. Kampus gue itu Universitas Indonesia. Gue di Fakultas MIPA. Seru banget. Kejadiannya saat gue di semester pertama kuliah, kata si mas ini. Jadi dulu tuh internet masih lumayan barang mahal. Jadi mahasiswa sering numpang wifi di kampus untuk sekedar download. Begitupun gue. Nah di fakultas gue itu, salah satu spot favorit ada di gedung laboratorium sains gitu. 3 tingkat dan memang gak begitu ramai. Saat itu udah masa-masa abis UAS dan gue masih ada urusan di kampus, walau cuma sebentar. Nah di masa-masa itu udah gak ada tuh pelajaran di gedung itu. Jadi otomatis sepi. Dan gue baru keinget juga belum sholat asar. Ya udah akhirnya gue sholat lah. Wah. Namun Iya, habis berarti sore sholat nih, karena asar. air dan hawanya dingin, makin menjadi-jadi tuh gue pengen pipis. Aduh. Akhirnya gue beraniin ke lantai 2 katanya dia, daripada ngompol. Oke. Jadi toilet lantai 2 itu pas banget samping tangga. Pintu toilet cewek dulu baru cowok. Modelnya itu pintu toilet cewek dan cowok berhadapan. Masuk toilet gue gak ngeliat pintu cewek. Tapi pas keluar pintu cowok udah pasti ngeliat toilet cewek. Lo tau lah, kalau lo pas takut pasti bawaannya buru-buru nunduk dan jalan cepet-cepet. Nah, gue masuk toilet cowok. Kecilin suara. Kecilin suara. Kenapa suara makin keras gitu? Iya, suara backsoundnya itu kayak Slating gitulah ya. Kebayang nih, keluar sambil slating. Gue sering tuh di kantor. Nah iya kan, relate kan. Sekalian jalan-jalan yang cepat gitu karena udah takut. Dan entah kenapa begitu keluar mata gue ketarik banget mau ngelihat ke toilet cewek. Karena emang pintunya berhadapan. Dan gue ngelihat cepet banget karena gue gak nurunin speed jalan gue. Itu ada sosok rambutnya panjang, terurai ke bawah, ngembang, bajunya kayak putih gitu. Yang bikin ngehenya lagi, itu dia posisinya kayak kebalik, nempel di atas plafon gitu kakinya. anjir. Palanya di bawah. Di atas plafon apa sih? Kejadiannya ya cepet banget. Plafon ini apa? Atap. Atap ya, atap. Jadi dia kayak gini di atas atap gitu, kebalik. Balik ya kayak Di kakinya. kamar mandi gitu sih. Kakinya yang di atap gitu. Iya. Gila, Waduh, itu serem banget. serem banget gila. Aduh, Sumpah. serem banget.
Gue kalau habis dari mana gitu tempat sepi pasti gue selalu buru-buru juga gitu kayak Iya. serem aja kayak soalnya kayak Iya kalau wah sendiri Kalau ada- doang nih. ke tempat sepi ini langsung lari. Iya. Udah nggak bisa mikir apa lagi dah. Apalagi waktu itu gue pernah malam-malam kan gue di toilet kayak di mall kan. Pas gue masuk kok toiletnya sepi banget. Gue kayak takut banget gitu kan kayak pas gue lagi pipis gue takut sepi banget nih. Udah begitu keluar gue langsung buru-buru ya. Serem banget tuh. Apalagi toilet sih. Di toilet, apalagi toilet mall kan Apalagi gede sih. lebar Iya. gitu. Iya toilet mall kan gede banget. Lanjut. Lanjut Banget, terus dan gue nggak merhatiin. Gue langsung lari ngibrit ke bawah terus pulang cari tempat teduh lain. Nah, terus ada kejadian berikutnya nih. Jadi gue dan teman-teman suka banget nongkrong sampai malam di koridor kampus yang ada atap di atasnya. Salah satu dari kalian di UI juga pasti tahu model koridornya. Lu nu berarti? Iya tahu. Kebayang. Karena di sastra setahu gue gitu antar gedung. Iya sama. Koridor antar gedungnya gitu katanya. Nah ini di MIPA di gedung A. Oke. Nah udah jam 9-an nih kampus. Suasananya juga lumayan sepi. Dan teman gue ngeliat ada satu batang rumput yang lumayan tinggi, sekitar 15 cm gitu. Itu gue yang sendiri, walaupun gak ada angin katanya. Ya kabarnya kalau kayak gitu kan ada yang nemplok tuh di situ, Iya. ada pohon, ada dahan gitu kan. Nah akhirnya kita juga ngebahas soal itu tuh di situ. Temen gue so iya banget, dia genggam tuh rumput, sampai akhirnya diem. Gak lama lah, sekitar 5 menitan setelahnya, itu atap koridor ada yang nimpuk. Sekali kita cuek, 2 kali kita mulai ngerasa, dan sampai 4 kali itu kita udah ngerasa itu bukan buah tuh yang jatuh dari pohon, tapi emang bener ada yang nimpuk. Sampai kita bilang, nah udah nih, udah disuruh pulang nih. Yaudah kita balik ke arah parkiran motor yang lewat koridor itu juga. Iya. Dan ngeheknya udah deket parkiran motor, itu atap koridor masih juga ditimpuk. waduh. Ngomong-ngomong soal gedung yang sama, temen gue juga pernah kekunci di dalam Iya. karena dia internetan lupa waktu. Buset dah. Aduh apa sih? Buset. Terus. Ada satpam lewat, dia udah gedor-gedor dari dalam gak digubris. Sampai akhirnya dia mungkin udah gak tahan kan ya. Kabat Dia jebol satpam. tuh pintu kaca plus teralisnya. Kenapa? Sampai dia suruh ganti. Kabat sama pihak satpamnya. kampus. Satpam. Dia sih nggak Kita cerita bukan ke satpam dia, lagi yang lewat. tapi sekilas dia cerita Waduh. pas di dalam udah banyak gangguan. Katanya gitu. Ada satu cerita kiriman dari Oke, udah habis ya. Universitas Indonesia udah selesai. Gila. Ini sih kayak Ya kayak lo ya relate lah, maksudnya lo sering ke UI juga gitu. Iya, Paling relate. rumah gue juga dekat UI. bayang gak sih itu kalau Coba. misalkan itu kayak di daerah terdekat dari rumah lu gitu, Iya. daerah dekat rumah lu Iya, terus daerah-daerah lo pasti kayak rasa, waduh. wah, ya, apalagi kalau seru itu sih. apalagi kalau kayak tempat itu tuh tempat yang lu tinggalin atau yang lu ini anjir kayak apa? Yang biasanya emang lu suka ke situ gitu. Malah Iya. tambah serem gitu. Ya, gue salah satu orang yang sering banget ke UI sih. Gak usah bayangin sih gue. Atau kita denger podcast ini di UI-nya. Waduh. Apa kita ntar bakal ke UI-nya apa? Kita telusuri. Coba UI. cari lagi. Itu gue tetap gak kebayang sih. Oke, kita masuk. Sekarang adalah video asrama. Oke guys, langsungnya kita mulai ya. Asrama. selanjutnya. Ini namanya nggak mau disebutkan. Jadi Atau kita asrama UI panggil nggak? aja Asrama UI gue Dani deh. Selamat yang malam. kayak gedung ya. Podcast Malam Kliwon, gue Iya. mau share cerita dong. Di bulan ketiga mulai deh ketukan di kamar samping yang pertama kali dulu saya kira ulah iseng mahasiswa mulai sering kedengeran. Kayak orang yang lagi maku dinding. Apalagi kalau malam. Nah uniknya kadang temponya tuh cepet, kadang lambat. Setiap maghrib tiba, saya juga sering banget nyium bau dupa atau menyan yang dibakar. Waduh. Baunya menyengat sekali. Nah Mas Wahyu ini pas saya tanya, dia selalu bilang nggak ada kok, gue nggak nyium. Nah saat itu saya baru sadar kalau ada yang nggak beres. Kalau Mas Wahyu nggak pulang, malamnya saya sering dapat bonus suara orang sengaja lompat-lompat menghentakkan kakinya di kamar atas saya atau lantai 4. Bulan keempat saya udah biasa sama suara-suara itu.
Masalahnya saya baru tahu kalau kamar sebelah kiri dan atas di lantai 4 itu kosong, nggak ada yang ngehuni. Nah, sedikit melebar ceritanya nih. Kan toilet dan kamar mandinya itu ada di luar ya. Tiap lantai itu ada satu ruang khusus memanjang kayak bilik-bilik kamar mandi tentara. Nah, jadi kalau mandi bisa lempar-lemparan sabun. Suatu ketika teman yang nginep rame-rame mandi malam. Kamar mandi yang itu kan, tapi beda yang bilik. atapnya kebuka gitu. Nah, teman Iya, saya tapi ini kebuka. teriak ke samping bilik. Gue pernah soal "Sabun dulu. dong." Dikasih Ini lah anjir, sabun kelas sama tangan kelas dari 7. samping. Terus Gue kayak LDK gitu tapi di tempat tentara. Ini poin ini. Diterima sama tangan yang tadi. Dia pikir temennya. Tapi ternyata setelah mandi dia baru sadar teman-temannya tuh udah pada selesai semua. Kamar mandi di sampingnya tuh nggak ada yang make dari awal. Nanya lah dia. Jadi kayak dikasih "Siapa yang dari ngasih sabun?" atas atau bawah tadi ya? Dikasih sabunnya dari atas atau bawah. Ternyata di sebelah itu nggak ada siapa-siapa. Aduh. Main aja gitu. Itu yang bener-bener yang kayak luas gitu kamar mandi lagi kan, Iya, kamar mandi lagi. Kamar mandi luas gitu. Luas gitu tuh kalau Tadi udah bukan dari kamar mandi kan? sendiri. Iya. Aduh. Gue barusan habis dari kamar mandi, guys. Habis Iya. gue. Itu serem banget sih. Asal 7 menit. BTW gue juga udah pernah nonton sih, cuman kadang lupa gitu sih. Lagi-lagi. Serem banget. Nah, nggak ada yang ngerasa tuh teman-temannya. Terus juga kadang kalau lagi sholat di musola ada yang suka mainin lampu mati nyala. Buset, Masuk ke di bulan musola keempat, loh. Saya tidur di suatu malam dan mengalami yang namanya reperpan atau Tindihan. tindihan. Rasanya sesak, bangun nggak bisa. Mas Wahyu saya lihat ada di samping dan kelihatan jelas lagi tidur. Mata saya terus bergerak ngelihat semua barang-barang yang ada di kamar, detail banget. Saya susah bedain itu lagi mimpi atau enggak. Tangan kanan saya kan di samping telinga kanan atas saya ya. Gimana? Kayak gini ya? Nah, karena Gini kali ya? atas saya Gini kali ya muter, berarti? berusaha Atau enggak matiin gini kali ya, kayak barang-barang tidurnya. Iya kayak tidur buat gitu. mastiin ini mimpi atau bukan. Saya juga berusaha teriak ke Mas Wahyu buat bangunin saya. Akhirnya saya ngelihat ke atas kepala saya. Wah. Ternyata di atas kepala saya ada sosok kuntilanak dengan baju putih yang wajahnya pucat, matanya melotot, dan ada lingkar hitam kayak film-film Susana dengan sorot mata penuh dendam. Tangan kanan saya dicengkram kenceng banget sama dia. Oh my god. Gila. Di atas itu kuntilanak bangun. Wah, ada kuntilanak dipegang. Oh my god. Oh, Berarti berarti mungkin ini langsung. yang dipegang itu berarti mungkin tangan dia yang lagi begini. Iya mungkin nih tangan gini ya. Bayangin aja udah serem banget. Merinding gue. Lanjut lagi. Lanjut. Saya berusaha teriak dan bangun, tapi nggak bisa. Akhirnya pasrah dan baca semua doa yang saya bisa. Dan akhirnya saya dibangunin sama Mas Wahyu. Baca doa makan. Kata dia, udah cuma mimpi, istighfar. Oh cuma mimpi Cuk. Enggak, Agak itu lega. kata temennya kan, dia bilang temennya, tapi kata temennya itu mimpi doang, istighfar Pada saat aja. itu, tapi sialnya pas saya lihat pergelangan tangan kanan Ada ngecap. bekas cengkraman tangan. Nah, setelah itu saya agak lupa. Saya sakit demam, kena cacar air lah 1-2 minggu. Nah, singkat cerita, setelah saya sembuh dari cacar air, saya pindah keluar asrama ke asrama tahfiz, 2 km lah dari asrama kampus tadi. Cuma sialnya di akhir semester itu ada wabah gatal yang nular ke sesama penghuni asrama. Ya udah, saya memutuskan keluar sementara buat nyari tumpang tidur gratis. Ketemu lagi saya sama Mas Wahyu ini. Ternyata Mas Wahyu ini lagi ngambil double degree di Prancis. Nah, karena tahu keren. keadaan saya, ditawarin lah tuh kunci kamar sebelum dia berangkat ke Prancis. Berarti dia sekarang tinggal Akhirnya sendiri saya gitu. bisa nginep lagi di Iya, bekas kamar saya kayaknya. dulu. Atau Meskipun ntar saya ada teman ilegal. baru kah? Sampai di yang satu minta hari di akhir semester, satu lorong bahkan semua asrama tuh kurang dari 30% penghuninya. Sepi banget. Tapi banget berarti. Yang tinggal ya cuman mahasiswa yang nggak bisa pulang, ngirit ongkos karena kampungnya jauh atau karena nggak punya uang. Kebetulan saat itu saya habis serangkaian praktikum UAS di luar kota. Sampai di Depok jam 11 malam. Koridor sepi, asrama juga sepi. Perasaan saya nggak enak. Di lorong saya tuh cuma ada 2 kamar yang masih ada orangnya dari kira-kira 10 kamar yang ada. Akhirnya saya masuk kamar, karena gerah saya buka baju langsung tiduran pakai celana pendek aja. Itu sebetulnya serem banget ya.
di lorong-lorong gitu kan. Tapi kenapa dia kalau misalnya gitu kenapa dia nggak apa barengan aja lah tidur barengan ke kamar yang ada bocahnya. Iya kayak, woi, iya, masa dia kayak nggak punya teman gitu ya di situ? Iya. Kayak kamar temennya dulu gitu. Bro, bareng Kamar dulu temen dong. Ini serem banget kan itu, gue nggak berani kalau tidur sendiri kayak gitu mah. Tuh, makanya Agak dah. gue pengen tinggal di apartemen kan, cuman gue kalau mikirin sisi horornya gitu. Kalau misalkan gue Iya. lagi kemana pulangnya malam, terus gue lagi di lift kan juga suka serem kan kalau sendiri dong kayak Iya di lift juga anjir sumpah. mantul gitu kayak Iya. film horor, pas lihat pantulan ada yang Waduh. serem banget. Nggak jadi deh tinggal di apartemen dah ya. Dah Lagi. sama aja deh. Koridor kan lagi jalan kosong gitu. Wah, Iya, serem soalnya. banget sih. Ya, Iya, iya. ngerinya pas dibuka pintu lift, aduh. Ini gue dimensi mana nih? Dimensi mana gue? Masuk ke dimensi lain. Langsung. Serem banget. Beneran, saya ngelihat keluar jendela yang langsung ke arah kebun dan hutan. Di koridor kemudian Buset, ada suara lihat langkah. jendela, lihat Saya jendela dia. khawatir nih, jangan-jangan razia satpam. Saya paksa mata saya buat merem. Baru 2 menit merem, kedengeran ada suara sayup-sayup cewek nangis dari luar jendela. Aduh. Kaget lah saya. Saya bangun, deg-degan, terus suaranya hilang. Rebahan lah saya sambil was-was tuh. Saya mikir saat itu mungkin halusinasi. 1 menit, saya coba merem, suaranya muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih kencang. Dan suaranya Waduh. dari Makin samping deket. luar jendela persis. Saya mikir nggak mungkin ada orang yang berdiri di luar jendela. Samping Karena gue jendela lagi, itu di guys. lantai 3. Saya langsung nunduk, nggak berani lihat jendela, ngambil barang-barang saya, tas, sepatu, dan langsung lari ke kantin asrama. Cuma pakai celana pendek dan nggak pakai baju. Buset. Di situ saya agak lebih tenang. Akhirnya karena deket sama pos satpam. Satpam juga pada cuek aja. Pas tidur, di seberang meja makan saya lihat ada orang yang berdiri. Cuma pas saya mulai rebahan di bangku, ternyata kakinya nggak ada. Wah, Panik lah saya. Asli. Aduh. Akhirnya saya pindah lagi ke dekat satpam jaga dan tidur di sana. Kira-kira itulah pengalaman saya selama 1 semester lebih diteror di asrama salah satu kampus ternama di Depok. Udah ya? Udah habis kah? Iya. Udah ya? Oke, udah habis. Gila, serem banget ya. Aman kat. Ini yang ini buat gue kalau yang ini ya lebih serem dari yang tadi sih. Iya. Karena kayak lebih banyak gitu. Dia bayangin, iya anjir di asrama gitu. Gila sih. Tapi kalau ini katanya kalau misalkan ada ini kuntilanak, katanya kalau misalkan suaranya dia tuh makin jauh berarti itu tandanya dia deket sama kita. Tapi dia dibilang tadi makin dekat suaranya. Iya. Makanya biasanya kalau Oh, berarti suaranya makin dekat, berarti makin jauh. jauh. Iya, biasanya makin dekat itu kalau suaranya kayak kencang banget kayak dekat, biasanya dia jauh. Kalau suaranya jauh biasanya dia dekat. Oh gitu. Gitu. Aduh, serem banget gila. Gitu ya.